Aku jelas melihat mereka mencapai tempat ini. Di mana mereka? Bagi mereka yang datang ke tavernku, entah membayar harga anggur atau tinggalkan nyawamu. Kedai sini. Mengganggu yang setia dan berbudi, bertindak sebagai harimau untuk pelaku kejahatan. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk berkorban kepada yang setia. Selamatkan aku, Guru Kekaisaran. Mereka adalah orang-orangmu sendiri. Mereka yang gagal dalam tugasnya. Hanya pantas mati. Kamu hanya avatar. Berani datang ke tavernku. Cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Tapi dia... Aku akan membawanya pergi. Di dalam tavernku, kamu tidak akan mengambil siapapun. Jam tikus telah tiba, dan semua kejahatan harus mundur. Aku adalah Yin, dan kamu adalah Yang. Waktu yang menjadi milikku telah tiba. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membawanya pergi? Orang ini, aku akan datang untuk menuntutnya cepat atau lambat. Jika kamu tidak menyelamatkanku, gadis, aku pasti akan binasa hari ini, di tangan Guru Kekaisaran. Aku berterima kasih telah menyelamatkanku, gadis. Aku Ling Xian, tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak menyelamatkan orang sembarangan. Kamu layak diselamatkan. Apakah aku akan mati? Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mati. Mengapa kamu menyelamatkanku? Jenis pria seperti apa yang bisa melihat seorang wanita terluka dan hanya mengabaikannya? Hati yang lembut bukanlah kebaikan. Itu hanya berjalan menuju kehancuranmu sendiri. Karena aku percaya padamu. Tidak akan membiarkanku mati. Mengapa? Karena kita memiliki musuh yang sama. Kamar kedai. Apa yang kamu lakukan? Katakan. Apa sebenarnya kamu? Tepatnya, aku bukan manusia. Yang mencoba membunuhmu juga bukan manusia. Lalu siapa kalian berdua? Dalam istilah manusia, kami adalah saudara. Kami berasal dari Taisui yang sama. Ketika Taisui muncul, kekacauan muncul. Itu membalikkan Yin dan Yang, dan menyelesaikan karma. Aku adalah Yin. Dia adalah Yang. Lalu mengapa dia masih ingin membunuhmu? Tanpa setengah lainnya. Seseorang bisa menjadi entitas independen, dengan kekuatan tak terbatas. Tapi tenanglah. Dia tidak berani membunuhku sembarangan. Dan aku juga tidak berani menyentuhnya sembarangan. Mengapa? Jika kita membunuh yang lain, kita berdua akan mati. Ini adalah ikatan kembar Taisui. Apakah dia baru saja mengujiku? Tidak. Itu aku yang mengujimu. Minumlah ini. Aku bantu membangun fondasi dan membersihkan sungsung. Membentuk fondasimu kembali. Mengapa membantuku? Karena kita memiliki musuh bersama setelah semua. Tuk Xiao sekarang membuat kekacauan di dunia manusia. Melawan hukum surgawi, 6 alam harus bergabung untuk memusnahkannya. Dia dan aku sudah menjadi musuh sejak awal. Itu adalah tugasku untuk membunuhnya. Apa yang sedang aku minum ini? Darah hatiku.
Kamu benar-benar adalah musuh. Takdirmu berlawanan dengan Tuxiao. Dia ingin membunuhmu. Karena hanya kamu yang bisa membunuhnya. The film was translated and narrated by M Media. Lalu dia seharusnya hanya datang untukku saja. Mengapa membunuh ayah dan saudaraku? Kamu memiliki pemahaman yang baik, tetapi janganlah tidak sabar. Kalau tidak kamu rentang terhadap gangguan setan, apa yang kamu pegang di tanganmu adalah artefak yang bisa menundukkan Tai Sui. Tapi untuk sepenuhnya menundukkan Tai Sui, masih butuh 4 tindepaku besar. Dan juga, kamu akan membutuhkan aku untuk membantumu. Bagaimana kamu akan membantuku? Setelah 4 esensi roh besar terkumpul, aku akan membantumu menggabungkannya. Di mana aku bisa menemukan 4 esensi roh besar? Sisa. Siapa? Aku sudah bilang jangan terburu-buru berkultivasi. Kamu akan menderita penyimpangan jiwa. Apa yang terjadi? Apakah artefakmu saat ini masih bisa menekanmu? Jangan pernah tidak sabar dengan kultivasimu lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seiring energimu tumbuh, artefak itu secara alami tidak akan bisa menekanmu. Apa yang terjadi jika itu tidak bisa lagi menahanku? Karena artefak itu telah menerimamu sebagai tuannya. Jika kamu menderita penyimpangan jiwa, itu juga akan menderita penyimpangan. Tapi, ini adalah artefakmu. Kamu adalah kutukan bagi Tuxiao. Hanya di tanganmu, itu bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terima kasih atas artefaknya. Aku pasti tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Tenangkan hatimu dan atur napasmu. Aku bantu menenangkan setan dalam dirimu dulu. Jika suatu hari aku menyakitimu, tolong bunuh aku. Tenanglah. Tenanglah dengan aku di sini. Hari itu tidak akan pernah datang. Tavan tutup untuk hari ini. Silakan pergi segera. Tai Sui keabadian telah muncul di Yen. Untuk meminum darahnya dan memakan dagingnya, akan memulihkan masa muda seseorang, menyembuhkan penyakit dan mengusir kejahatan. Dan kamu siat, adalah Tai Sui keabadian itu. Omong kosong. Ini pasti jebakan yang dibuat oleh Tuxiao. Tapi Xuanwu telah muncul. Yang paling penting adalah mendapatkan esensi roh. Kita tidak boleh membiarkan Tuxiao menemukan Xuanwu sebelum kita. Kamu pergi duluan. Aku akan menangani mereka. Dengarkan, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa mengendalikannya. Karena kamu telah terpesona, aku akan menyelamatkan nyawamu untuk saat ini. Kau iblis sombong, mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Mengapa kamu ingin mengambil nyawaku, Daois? Iblis, Iblis ini, jika kamu bisa membantuku naik ke Tabarian lebih awal, itu akan menjadi perbuatan mulia. Iblis, tunggu saja sampai aku menemukan rekan praktisi untuk menghadapimu bersama. The film was Cengeng angin. translated and Mengapa terus narrated by berdering? M Media. Ini bukan lonceng angin biasa. Jika berbunyi, itu berarti Sukhoi telah muncul. Sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke kota Huangtian. Tuan mereka sedang bersiap untuk berangkat ke kota Huangtian. di mana iblis mimpi? Aku di sini. Sekarang giliranmu untuk tampil. Jangan kecewakan aku. Di luar kota Huangtian. Apa yang terjadi? Ayo, lewati duri dan masuk ke dalam alam kamu sendiri. Semakin berbahaya, semakin memikat.
Ucapkan obsesi yang tersembunyi di hatimu. Aku akan membantumu mewujudkannya. Taman Keluarga Feng. Ayah. Saudara. Benar-benar kamu. Yixuan, kamu sudah dewasa sekarang. Mengapa kamu menangis? Mungkin karena keponakan kecilmu, dan kamu terharu dengan kegembiraan. Saudari, lihat. Tuxiao pemuda itu. Lihat siapa yang aku bawa. Saudari tercinta, aku telah membawakanmu kue-kue favoritmu. Saudari, Ada apa? Mengapa kamu begitu teralihkan? Ngomong-ngomong, bukankah kau membuka kedai untuk jiwa? Aku telah membawakanmu artefak sihir yang berharga. tidak. Ini tidak benar. Tidak ada dari ini yang nyata. Hutan bambu di luar kota. Di mana orang-orang? Kemana mereka lari? Pergi ke sana dan periksa. Yixuan, lihat betapa indahnya di sini. Orang keluargamu tersayang masih bersamamu. Dan aku. Hanya seorang wanita biasa. Mengapa semuanya begitu aneh? Kamu dan aku. Mari kita tinggal di sini selamanya. Di sini? Tidak. Apakah kita tidak mencari Feng Huang Shukui? Kita seharusnya di luar gerbang kota Huangtian sekarang. Tinggallah di sini. Mari kita hormati ayahmu bersama. Dan menebus semua kesalahan masa lalu. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Aku masih memiliki ayah dan saudara. Dan keluargaku. Aku ingin pulang. Rumah dipenuhi bahaya di setiap langkah. Sementara di sini bunga mekar di mana-mana. Jika ini yang kamu inginkan, aku pasti akan membantumu mencapainya. Yixuan, kamu tahu, sebenarnya selama ini, bahwa aku selalu menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Tinggallah di sini bersamaku. Mari kita hormati ayahmu bersama. Bersama saudaramu. Kita bisa bersama selamanya. Tidak buruk. Kamu adalah orang pertama yang tidak menyerah pada alam mimpiku. Siapa sebenarnya kamu? Tunjukkan dirimu. Aku adalah dewa roh yang mengatur mimpi. Siapapun yang memasuki mimpiku tidak akan pergi dengan mudah. Tunjukkan dirimu, roh penggoda. Yixuan. Yixuan, bangun. Apa yang kamu coba lakukan, penyihir? Tentu saja aku membantunya. Mengapa kalian berdua terlihat persis sama? Aku tidak bisa mengatakan mana yang nyata. Apa yang kamu lihat tidak lain adalah keinginan terdalam dalam dirimu. Itu adalah argumen yang tidak berdasar. Apa yang terjadi di sini? Namanya adalah iblis mimpi. Dia adalah salah satu pengikut Tuxiao. Bagaimana kamu tahu itu? Di alam mimpi lain, kami sudah bertemu. The film was translated and narrated Iblis mimpi by berhenti. Media. Sudah lama tidak bertemu. Iblis mimpi. Ling Xian, kamu mengikuti Tuxiao dan bertindak sebagai kaki tangannya. Apa tujuanmu? Kamu terlalu banyak campur tangan. Suku ilahi, apa yang terjadi di sini? Aku awalnya adalah dewa yang menjaga wilayah ini. Tidak lama lalu kemunculan iblis mimpi, menyebabkan orang-orang setempat jatuh ke dalam mimpi buruk. Aku bisa membantumu. Tapi setelah semuanya selesai, aku meminta agar kamu Dewa Zukui
memberiku esensi roh suku ya? Aku berniat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Mengapa aku harus membantumu? Guru kekaisaran sedang membuat kekacauan di dunia. Terobsesi dengan naik kekilahian. Dia membantai orang-orang tanpa henti. Sekarang energinya telah tumbuh sangat besar. Untuk mengalahkan Tuk Xiao, kita harus bergantung pada esensi roh dari 4 binatang ilahi dan artefak ajaib Xian. Hanya dengan begitu dia bisa dikalahkan. Rencana yang kalian berdua susun bisa terdengar sampai ke ibu kota yang jaraknya ribuan mil. Tuk Xiao, hanya untuk mendapatkan esensi roh suku ya? Kamu membantai seluruh kota orang. Kamu terlalu kejam. Sungguh menggelikan. Apakah ini hari pertamamu mengenalku? Lindungi dirimu. Saudara, tunggu aku. Yixuan. Yixuan. Kesini. Ayah, lihat saudaraku. Dia mematahkan layang-layangku lagi. Yixuan. Di sini, di sini. Tunjukkan dirimu. Artifak sihirmu ini bahkan tidak bisa menggores-ku. Kau beruntung kali ini. Kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Adapun iblis mimpi itu, Tok Xiao pernah menyelamatkan nyawanya. Sekarang, dia telah menukar hidupnya sendiri untuk membantunya melarikan diri. Bisa dikatakan dia akhirnya membayar hutang itu. Tok Xiao adalah pria berhati kejam bagaimanapun juga. Dengan musuh tepat di depannya, dia masih melewatkan kesempatan. Ini karena energiku belum cukup kuat. Waktunya belum tepat. Ketika aku kembali, aku akan berlatih dengan tekun untuk membunuh Tuk Xiao secepat mungkin. Dewa Zhuqi, seorang pria seperti Tuk Xiao yang tersisa di dunia ini, hanya akan membawa kehancuran. Kita harus segera menghilangkannya. Baiklah, itu hanya esensi roh. Jika kamu akan menggunakannya untuk kebaikan dunia, aku bersedia menawarkannya. Kebaikan seperti itu. Xian sangat berterima kasih. Setelah semuanya selesai, saya pasti akan mengembalikannya. Xian, kau berani melukaiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya mungkin hanya kehabisan sedikit energi internal. Kenapa? Mengapa setelah mendapatkan esensi roh, energi saya berkurang bukannya meningkat? Tuan, seperti yang kamu harapkan. Ketika Xian mencoba menyerap esensi roh, dia mengalami serangan balik. Kekuatannya sangat berkurang. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan racun bunga bakung laba-laba. Apa yang kamu lakukan? Naiklah. Tidak, saya baik-baik saja. Kamu batuk seperti ini dan kamu bilang kamu baik-baik saja. Naiklah, kita akan sampai di sana lebih cepat. Kamu, Saya. aku. Sebenarnya ilusi yang diciptakan oleh iblis mimpi hanyalah cerminan dari keinginan terdalam seseorang. Jadi, nantikan kehidupan yang damai. Dia bukan lagi pria yang dulu. Dia hanya ingin menggabungkan saya ke dalam tubuhnya sekarang.
Lalu bagaimana dengan aku? Lalu bagaimana dengan aku? Benghai Xuanwu telah muncul. Lihat ke sana. Mari kita cepat ke sana. Menurut buku, kita harus masing-masing membuat penghalang. Jadi ternyata di luar kita, bukankah ada penghalang pelindung? Apa yang kamu tahu orang tua? Selain menyamarkan keberadaan kita, itu memberikan perlindungan. Kalau tidak itu tidak berguna. Lalu bagaimana penghalang yang kamu buat sekarang ini? Berbeda. Buku itu mengatakan, setelah teknik fusi The diaktifkan, film was itu membantu translated menyatukan and kesadaran kita. narrated by M Media. Ini buruk seseorang telah masuk. Abaikan mereka. Teruslah berjalan. Kita hampir sampai. Mereka seharusnya berada di dekat sini. Mari kita selidiki. Kura-kura dan ular sedang bergabung. Esensi roh Xuanwu akan segera muncul. Bagus, aku akan pergi mengambilnya. Jangan. Dari mana orang-orang bodoh ini berasal? Hai! Siapa kamu? Itu hampir berhasil tadi. Lupakan. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Mungkin waktunya belum matang. Feng Yixuan. Ling Xian. Mengapa kamu berteriak? Berani sekali kamu memanggil. Kamu telah merusak rencana besar kami. Aku hanya tahu bahwa kita tampaknya dalam masalah besar. Tuan, aku telah mengikuti Ling Xian. Aku telah menemukan lokasi esensi roh Xuanwu. Aku bermaksud merebutnya saat esensi sedang bergabung. Tapi tak terduga terjadi kecelakaan. Sebuah kecelakaan. Feng Yixuan dan Xian sepertinya telah bertukar jiwa. Menarik. Jadi apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat kita bertukar jiwa? Saat kamu berlatih fusi, kalian berdua tersandung ke dalam formasi. Benturan dua energimu melonjak ke dalam tubuhmu, yang menyebabkan duamu bertukar. Tapi, kita jelas melihat esensi roh Xuanwu. Tepat sekali. Dia adalah kura-kura abadi kuno itu, dan aku adalah ular kecil yang energik. Bukankah perpaduan kura-kura dan bulan adalah Xuanwu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu perlu beralih kembali, dan kalian berdua perlu bergabung untuk mewujudkan esensi roh Xuanwu. Apakah kamu sekarang menyadari keseriusan situasinya? Banyak penduduk Bihai sedang menunggu kita untuk melindungi mereka, dan kamu malah mengganggu prosesnya. Anak ini, dia memang memiliki temperamen seperti itu. Tolong jangan tersinggung kalian berdua. Prioritas paling mendesak adalah menukar kalian kembali terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mencoba metode ekstrem. Metode ekstrem. Metode ekstrim.
Dalam 10.000 tahun aku hidup, aku telah melihat beberapa kasus pertukaran jiwa. Metode untuk mereka bertukar kembali adalah dengan disambar petir untuk menyingkronkan detak jantung mereka, yang juga memiliki kemungkinan berhasil. Tentu saja, ada satu metode terakhir yang lebih intim. Yang ini hanya cocok untuk mereka yang berpasangan. Berhenti gagap. Katakan pada kami. Kamu. Metode mana yang ingin kamu coba dulu? Haruskah kita? Apa? Tidak ada apa-apa. Haruskah kita berpegangan tangan? Haruskah kita bergandengan tangan? The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kita belum bertukar kembali? Haruskah kita pergi? Apa yang kita lakukan sekarang? Menyingkronkan detak jantung. Bagaimana aku tahu? Apa frekuensi detak jantungmu? Sekarang hanya ada satu metode tersisa. Apa? Ada satu metode yang lebih intim, cocok untuk mereka yang berpasangan. Saya sebenarnya dipaksa dicium olehnya. Bahkan itu tidak menukar kita. Sian. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Apakah kamu bersedia bersamaku? Sian. Aku telah banyak berpikir selama ini. Apapun alasannya, atas keraguanmu untuk bersamaku, aku bisa menyelesaikannya. Bisakah kamu memberiku? Dan juga memberi dirimu kesempatan. Sejak awal, saya tidak pernah mengatakan saya tidak akan setuju denganmu. Justru karena waktu kita bersama, bahwa saya menjadi lebih yakin. Xuanwu akan segera muncul. Dan sekarang giliranku untuk tampil. Ling Xian, jangan pikir, karena kau bersembunyi di sini, aku tetap bisa menemukanmu. Ling Xian, kau menyelamatkan Feng Yixuan, hanya untuk menggunakannya membunuhku. Jika dia tahu apa yang telah kau lakukan, apakah dia masih mau menjadi pedang di tanganmu? Apa yang kamu coba katakan? Kau memusnahkan seluruh keluarga Feng belum lama ini. Jasa ini, bukankah kau punya andil di dalamnya? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Hari itu di medan perang, kau jelas berada di tempat kejadian. Kau menyaksikannya dengan matamu sendiri, saat aku mengubah setiap anggota keluarga Feng menjadi boneka. Kau tidak menghentikanku, bukan? Kamu membiarkan sekelompok boneka mengelilingi saya, memaksa saya untuk memotong mereka. Dan sekarang kamu mengatakan ini padanya. Tuk Xiao, kamu tidak perlu menabur perselisihan. Aku tidak sedang menabur perselisihan. Aku hanya tidak tahan melihat orang yang begitu polos terus ditipu olehmu. Lihat wanita di hadapanmu ini. Dia bisa menyelamatkan seluruh keluargamu. Namun dia memilih untuk menebas mereka
Sayang sekali untuk saudaramu. Memilih untuk berdiri di depan ayahmu. Untuk menerima pedang itu baginya. Tapi semuanya sama saja. Mati lebih awang atau mati belakangan, mereka semua akan mati. Apakah yang dia katakan benar? Ling Xian, kau telah menjadi lama. The film was translated and narrated by M Media. Zuanwu. Xian. Xian, bangun. Yixuan. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Jangan bicara lagi. Jangan buang energimu. Cangkang Zuanwu adalah yang terkuat dari semua. Kamu tidak bisa menembusnya. Esensi roh Zuanwu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Selamatkan dia. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Esensi rohku mungkin menyelamatkannya untuk sementara. Tetapi apakah dia bisa menyatu dengannya? Adalah tebakan siapapun. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh nasib. Semua sudah tertulis. Serahkan pada kehendak surga. Kau fosil tua. Esensi roh itu milikku. Berhenti sekarang juga. Aku akan berurusan denganmu cepat atau lambat. Xian. Untungnya esensi roh sudah disuntikan ke dalam tubuhnya. Dia mungkin sedikit lama karena baru saja bangun. Kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Baiklah. Apakah kamu merasa lebih baik? Kita telah bertukar kembali. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu binatang ilahi Zuanwu? Zuanwu baru saja bergabung. Untuk menyelamatkanmu, aku sudah menempatkan esensi roh Zuanwu ke dalam tubuhmu untuk membantu pemulihanmu. Tidak heran energi internal saya. Tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud melanggar penghalang. Kami hanya mencari esensi roh Zuanwu untuk mendapat bantuan menghilangkan Tuk Xiao. Tuk Xiao yang mencoba membunuhmu hari itu. Tuk Xiao memegang kekuasaan besar di istana kekaisaran, menyebut dirinya sebagai guru kekaisaran. Sementara dengan kejam membunuh yang setia dan berbudi luhur, di dalam tubuh Tuk Xiao ada setengah dari Tai Sui. Energi biasa tidak dapat menghancurkannya. Kita hanya bisa bergantung pada esensi roh dari 4 binatang ilahi, dikombinasikan dengan darah murni dalam tubuhku dan artefak ilahi Xian untuk berhasil. Jadi begitulah. Lalu jika aku memberimu esensi rohku, bukankah itu akan lebih berarti? Setelah keempat esensi roh itu menyatu dengan artefak ilahi ini, apakah itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya? Itu akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Terima kasih sesepuh telah menyelamatkan hidup saya. Jika kamu pernah membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang ke Yin di kota kerajaan dan temukan saya di kedai Xingling. Tanggung jawab yang kamu pikul jauh lebih besar daripada tugasku menjaga alam ini. Itu jauh lebih penting. Kamu membantu kami dengan fusi. Kemampuan saya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka cukup untuk melindungi orang-orang di sini, untuk memulihkan kedamaian dunia.
Tergantung padamu sekarang. Tapi jangan abaikan keluargamu. Saat kamu melakukannya. Kerja bagus. Kau boleh pergi. Tuxio, kita sudah impas sekarang. Aku tidak akan lagi melakukan hal-hal keji seperti itu untukmu. Apakah kita impas atau tidak? Itu bukan untuk kau putuskan. Bayu berjalan di jalan yang lurus dan sempit. Aku berutang padamu sebelumnya, tapi sekarang aku sudah membayarnya. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Dan jika aku katakan bahwa kau masih di bawah kendaliku demi dia. Tuxiao. Tuxiao. Kamu keji. Dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Demi iblis kucing biasa. Kau melakukan sejauh ini. Dia ada di sisimu. Dia sama sekali tidak polos. Ini buruk, sesuatu telah terjadi pada Bayu. Pada hari itu di medan perang. Kau jelas ada di sana. Kau menyaksikannya dengan matamu sendiri. Saat aku mengubah seluruh keluarga Feng menjadi boneka. Bukankah kau juga gagal menghentikanku? The Aku film harus was pergi dan translated bertanya pada and Tuxiao untuk narrated kebenaran. by M. Bagaimana Media. kelanjutan masalahnya? Tuan, Feng Yixuan sudah percaya apa yang kamu katakan. Mereka telah dipisahkan. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membagi kekuatan kita dan mengalahkan mereka satu persatu? Tidak terburu-buru. Simpul di hati adalah yang paling sulit untuk diurai. Biarkan mereka memendam kecurigaan satu sama lain. Biarkan mereka saling membenci. Aku sudah bisa membayangkan kesenangan hari itu. Pada hari itu, Tepat di depan Feng Yixuan, aku akan menggabungkan Ling Xian ke dalam tubuhku. Dan kemudian secara pribadi, menyiksa Feng Yixuan sampai mati. Seperti menangani bahan obat-obatan itu. Aku akan menguliti mereka dan mencabut urat mereka. Bukankah itu kenikmatan terbesar dari semuanya? baiklah. Pergi. Ikuti aku dan lihatlah. Apakah Bayu sudah memikirkannya? Jarak. Ini semua adalah konspirasi Tuxiao. Siang. Penjara bawah tanah. Bayu. Lakukan seperti yang kukatakan. Dan aku akan secara alami mengirimkan orang-orangmu dengan selamat. Kembali ke sisimu. Kamu lebih baik menepati janjimu. Bagaimana dia bisa sampai ke istana? Tidak ada pertahanan. Adalah jebakan terbesar. Masuk dengan mudah. Apakah ada trik? Mengapa kamu datang? Untuk membantumu. Karena kamu tidak mempercayaiku. Mengapa repot-repot membantuku? Aku tidak mempercayaimu. Tapi aku tidak tahan melihatmu dalam bahaya. Menurutmu di mana tempat ini? Datanglah sesukamu. Pergilah sesukamu. Bayu. Bangun. Bayu. Dia adalah Bayu. Dia sangat lemah sekarang. Kita harus menyelamatkannya. Bayu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Mengapa membalas kebaikan dengan ketidakberterimaan? Ling Xian, mengingat kita pernah saling kenal, aku menyarankanmu untuk menyerah sekarang. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seandainya aku tahu, kamu akan sangat tidak tahu berterima kasih. Xian tidak datang untuk menyelamatkanmu. Yixuan, jangan bicara lagi. Bayu pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Kerja bagus. Ling Xian, lama tidak bertemu. Di mana dia?
kucing kecil. Zishang, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku pasti akan mencincangmu. Bayu, jangan khawatir tentang aku. Pergilah cepat. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Betapa mengharukan. Bayu, serahkan dia padaku, dan aku akan melepaskan iblis kucing ini. Kamu lepaskan dia, dan aku akan memberikan anak ini padamu. Aku tidak di sini untuk bernegosiasi denganmu. Tuk Xiao, saya tahu itu adalah rencanamu. Harusnya kamu yang paling mengenalku. Aku minta maaf. Tuk Xiao menggunakan hidupnya sebagai pengungkit. Aku tidak punya pilihan lain. Bayu, biarkan dia pergi. Kita akan bersama. Kita pasti bisa menyelamatkannya. Kamu tidak boleh menggunakan hidupnya sebagai taruhan. Lingxia, mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Zishang, kamu berjanji tidak akan menyakitinya. Kalau begitu sebaiknya kau jaga sikapmu. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Fen? Masih mengikuti di belakangnya. Sudah menyerah membalas dendam keluargamu. Tuk Xiao, apakah kamu berpikir aku percaya padamu? Atau aku percaya Xian yang bersamaku setiap hari? Sebenarnya sudah belajar menjadi cerdas. Saudari yang baik. Kamu benar-benar tahu cara memilih pria. Tuk Xiao, katakan pada Bayu untuk membiarkannya pergi. Jika ada yang ingin dikatakan, datang padaku. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Pergi cepat. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Bayu, Kamu baik-baik saja. Aku lega. aku tidak akan menangis. Cepat sembuh. Mari kita pergi ke pengasingan bersama. Dan tinggalkan konflik duniawi ini. Maukah kamu? Aku akan. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu katakan. Kucing kecilmu akan segera bisa mewujud. Menjadi harimau besar. Seperti aku. Bukankah itu yang selalu kamu dambakan? Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik. Masa depan tanpamu. Tidak ada masa depan sama sekali. Inti dalamku hancur. Membawamu ke dalam ini. Benar-benar. Tindakan putus asa. Ini adalah esensi roh Bayu. Pergi dan kapai. Apa yang kamu tetapkan untuk dilakukan? Jangan khawatir. Kami pasti akan membalas dendammu. Mulai sekarang, aku tidak bisa melindungimu lagi. Untuk orang tua itu, pil obat hampir siap. Bagaimana semuanya di sana? Tenanglah Tuan. Kaisar terobsesi dengan kultivasi siang dan malam. Bahkan menyebut dirinya sebagai putra langit. Dia mengonsumsi pil sebagai makanan setiap hari. Kerja bagus. Begitu pil ini The masuk film ke was dalam sistemnya, translated and akan sulit narrated baginya by untuk M tidak naik. Media. Kaisar. Kota Yu. Kaisar, ini adalah pil.
yang disempurnakan untukmu. Dengan pil ini, aku akan mencapai keabadian. Pil ini dibuat dari esensi langit dan bumi, dan cahaya matahari dan bulan. Disempurnakan selama 49 hari. Untuk mendapatkan hanya satu ini, mengenai kultivasi kaisar, ini akan sangat bermanfaat. Itu luar biasa. Kamu telah bekerja keras. Persembahkan pilnya. Zishang, layani kaisar saat dia minum obatnya. Pengawal. Pergi dan laporkan ini ke guru kekaisaran. Tampaknya, Kaisar benar-benar di bawah kendali Tuk Xiao. Mengapa kamu datang? Ke selatan, orientasi istana. Sepertinya Tuk Xiao sedang mengejar King Long. Yixuan, ini buruk. Bisakah King Long merujuk pada Kaisar Dunia Fana? Guru kekaisaran telah tiba. Aku mendengar penjaga berkata, seseorang baru saja ada di sini. Siapa itu? Jika kamu ingin naik, jangan coba-coba trik apapun denganku. Aku sudah memerintahkan mereka untuk ditangkap. Guru kekaisaran, apakah ada ketidakpuasan lebih lanjut? Manusia biasa di dunia, orang-orang biasa, tidak sebanding denganku. Apa yang kuinginkan adalah dunia. 3 alam. Kalian berdua masuk. Cepat ayo pergi. Mengapa kamu takut padanya? Kamu biasanya cukup tajam. Bagaimana kamu bisa begitu bingung sekarang? Di luar sana, saya hanya tandingannya. Istana sekarang penuh dengan orang-orangnya. Tidak peduli apakah kita bisa menang atau tidak. Jika sesuatu terjadi pada Kaisar, apa yang akan kamu lakukan? Kediaman mahkota. Kamu tinggal di sini dan berjaga untukku. Aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Mahkota. Keluar. Kalian semua keluar. Aku tidak butuh kalian menungguiku. Keluar kalian semua. Mahkota. Yixuan, apakah benar-benar kamu? Mahkota. Aku terlambat. Mereka semua bilang, seluruh keluarga Fan telah dimusnahkan. Aku tidak pernah menerima kabar darimu. Aku pikir kamu juga. Mengapa kamu tiba-tiba datang? Aku berniat masuk ke istana, agar Kaisar menyingkirkan Tuk Xiao. Aku tidak menyangka kalian semua berada di bawah kendalinya. Ayahku terobsesi dengan kultivasi untuk keabadian. Dia ingin hidup selamanya. Dia sudah lama memasuki altar. Hanya di sana, dia bisa lebih dekat ke surga. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku bahkan kurang bisa mengendalikan diriku sendiri. Tenanglah, aku pasti akan menyelamatkan Kaisar. Kamu tidak sebanding dengan Tuk Xiao. Tuan Zishang telah tiba. Ada ketakutan akan perubahan di istana beberapa hari ini. Guru kekaisaran telah memerintahkan. Tidak peduli apa yang kau dengar atau apa yang kau lihat. Jangan percaya sedikit pun. Segala sesuatu yang aku dengar dan lihat, bukankah semuanya diatur olehmu? Cukup omong kosongnya. Kau harus menjaga kesehatanmu. Masih ada begitu banyak selir yang menunggu untuk melayanimu. Kau tidak boleh mengecewakan guru kekaisaran. Mahkota, makanlah sedikit makanan. Mahkota, minumlah sedikit anggur.
Keluar. Kalian semua keluar. Keluar. Kalian semua keluar. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana Tu Xiao memperlakukanmu? 2 bulan yang lalu, Tu Xiao membawa 2 wanita cantik, 2 bulan lalu di taman istana. memikat ayahku hingga mengabaikan urusan negara. Kaisar, Siapapun yang berani menasihatinya, dibunuh. aku benar-benar ingin tetap di sisimu selamanya. Aku sudah tua. Hari itu akhirnya akan datang. Kaisar, aku telah mendengar bahwa kerajaan barat memiliki seni awet muda. Pil abadi yang mereka buat tidak hanya dapat mempertahankan awet muda selamanya, tetapi juga memberikan tempat di antara para dewa. Hal-hal seperti itu hanyalah rumor tak berdasar. Mengapa tidak mencobanya? Aku akan memperkenalkannya kepada Yang Mulia. Aula tahta. Silakan Kaisar ambil pil abadi. Jika tubuh kekaisaranmu tidak dimurnikan, kamu boleh menghukumku atas kejahatanku. Setelah ayahku meminum pilnya, dia merasa benar-benar segar. Dia segera diangkat sebagai guru kekaisaran, dan dia menggunakan posisinya untuk menindas orang lain, mengeksekusi semua pejabat setia yang menentang, membunuh mereka semua. Tu Xiao seharusnya setengah Tai Sui, bermaksud untuk berlatih dalam kesendirian, untuk mencapai bentuk sejatinya. Siapa yang menyangka dia akan menggunakan jalan yang bengkok dan membawa bencana ke dunia? Aku harus menghilangkannya. Dia licik secara alami. Kamu tidak sebanding dengannya sama sekali. Namun, Kamu bilang, aku telah mengamati Tu Xiao dan menemukan rahasianya. rahasia apa? Ini seperti yang kuharapkan. Begitu eliksir terakhir dikonsumsi, rencanaku akan maju seperti yang diharapkan. Tuanku dengan mengorbankan Kaisar Lama ke langit. Kau pasti telah menggerakkan langit itu sendiri. Begitu Kaisar Lama wafat, dunia akan menjadi milikmu. Bodoh yang berpandangan sempit. Apa gunanya dunia ini bagiku? Apa yang kuinginkan adalah Bagaimana dengan mahkota? setiap hari pertama bulan lunar pada tengah malam, dia masuk ke dalam pengasingan untuk berkultivasi. Itu pasti saat ketika dia paling lemah. Tidak baik, tanda aneh telah muncul di langit. Aku telah menunggu begitu lama. Akhirnya mencapai hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Kaisar, Sesuatu terasa salah. Kaisar, Awasi bagian dalam dan luar untukku. Jangan biarkan satu serangga pun lolos. Ya. King Long memang telah merasuki kaisar dunia manusia. Kaisar telah menunggu begitu lama. Dan akhirnya tiba. King Long, Aku tahu kamu telah memasuki istana. Kamu masih ingin bermain denganku. Itu milikku. siap. Dengan King Long melindungiku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Masih bermimpi tentang hal-hal baik? Pergi ke neraka. Sian.
Yixuan, lari. Selama kamu masih di sini, masih ada harapan bagi kita. Tidak, Xian. Xian, Ini untuk menyelamatkan hidupmu. Itu terbuat dari 99 tetes darah hati. Xian, tunggu aku. Yixuan, apa yang terjadi padamu? Xian, dia jatuh ke tangan Tuk Xiao. Jangan cemas. Aku, tuanku. Kecantikan yang kamu berikan padaku. Aku baru saja mulai menikmatinya ketika kamu tiba. Jika katalis obat guru kekaisaran hilang, haruskah aku bertanggung jawab? Ya, akhirnya kau mengerti juga. Kalau begitu katakan padaku. Baru saja, apakah ada orang di sini? Malam penuh gairah. Cukup Sepei. Mengapa kamu tidak menemaniku? Keluar. Xian dia. Aku tahu, kamu harus fokus memulihkan dari lukamu dulu. Aku akan mencari cara. Kedai sihir. Obat yang kamu inginkan. Tidak bisa dibeli dengan uang saja. The film was translated and narrated by M Media. Xian. Xian, apakah itu kamu? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tidak apa-apa, tidak masalah lagi. Cukup bahwa kamu telah kembali. Xian, sadarlah. Aku adalah Yixuan. Kendalikan dirimu. Ini aku. Yixuan, Xian, apakah kamu ingat ini? Ini adalah benda yang kamu berikan padaku. ini sumurmu untuk menyelamatkan hidupmu. Ini dibuat dari 99 tetes darah hati. Ketika aku tidak di sisimu, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Xian. 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 Karena darah hatimu bisa menyelamatkanku, maka darahku juga bisa menyelamatkanmu. Xian. Xian. Kamu bodoh. Kamu hanya manusia biasa. Jika kamu menguras semua darahmu, kamu akan mati. Untukmu. Aku rela meneteskan tetes terakhirku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa bebas dari kendaliku? Seseorang datang ke sini. Tuanku, Pergi dan periksa Ling Xian. Lihat bagaimana kondisinya sekarang. ya.
Yixuan, Berhenti. Lukamu sendiri belum sembuh. Jangan memaksakan diri untuk merawatku. tidak apa-apa. Cedera kecil ini tidak ada artinya bagiku. Xian, aku minta maaf. Energiku tidak cukup. Dan aku membiarkanmu jatuh ke tangan Tuk Xiao. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tapi, mengapa tubuhmu semakin lemah setiap hari? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Tubuhku bertindak sebagai wadah. Menyerap 3 esensi roh. Dan itu sudah mencapai. Sekarang, aku hanya perlu menemukan yang keempat. Setelah itu dimurnikan menjadi artefak. Tubuhku akan pulih. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Itu tidak akan terjadi lagi. Akan ada lain kali. The film Siapa? was translated and narrated by M. Media. Anak nakal. Kamu mengacaukan rencanaku lagi. Kamu telah melakukan banyak kejahatan. Tidak ada yang baik sejak awal. Cukup omong kosong. Serahkan esensi roh. Atau bayar dengan nyawamu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan ayah dan saudara-saudaramu. Tuanku. Aku akan membantumu membunuhnya. Bagus. Kamu berani mengkhianatiku. Itu kamu. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Ling Xian. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Pria yang kamu cintai, mati tepat di depan matamu. Xian, Mengetahui kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu sebenarnya memilih untuk menyakiti dirimu sendiri, hanya untuk menyeretku bersamamu. Kamu, Tuk Xiao, kamu dan aku berasal dari asal yang sama. Namun kau telah jatuh ke dalam kebijakan. Yixuan, esensi roh. pergi cepat. Maafkan aku tuan. Aku disergap dan dipukul hingga pingsan. bodoh yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami baru saja berhasil mengamankan esensi roh dari Tuk Xiao. Jika Tuk Xiao tidak bisa menemukan kita, aku khawatir dia akan menargetkanmu. Maka kamu harus menjaga dirimu sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami juga memiliki esensi roh Qinglong. Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan tempat yang benar-benar aman. Kita perlu menyatukan 4 esensi roh dengan artefak ilahi. Tempat yang benar-benar aman. Istana dipenuhi dengan orang-orang Tuk Xiao. Kita sama sekali tidak bisa bertemu denganmu di sana. Aku punya tempat dalam pikiran. Tuan Xuanwu, kami butuh bantuan. Lama tidak bertemu. Tuan Xuanwu, kami butuh bantuan. Kami sekarang telah mengumpulkan semua 4 esensi roh. Kami hanya perlu mengintegrasikan artefak untuk memiliki kekuatan untuk membunuh Tuk Xiao. Kita harus menemukan tempat yang benar-benar aman, agar kita bisa berkultivasi dengan damai. Tuk Xiao tidak akan membiarkan kita pergi. Kamu bisa menyatukan mereka di sini dengan damai. Aku akan melindungimu.
Aku tahu kamu akan datang mencari fosil tua ini. Kamu pikir penghalangmu saat ini bisa menahanku? Tenangkan pikiranmu. Atau kamu akan mengalami penyimpangan kultivasi. Penghalang. Jangan khawatir, dengan aku di sini kamu aman. Tuk Xiao, apakah kamu benar-benar percaya aku takut padamu? Penyatuan artefak. Bergabung. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa? Kamu selalu hanya menjadi pedang untuk kugunakan. Untuk mati demi aku. Adalah keberuntunganmu. Tuk Xiao, aku tidak pernah membayangkan kamu akan begitu kejam terhadap bangsamu sendiri. Tuk Xiao, hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu yang menyedihkan. Yexuan jangan mengejarnya. Xian. Lihat. Kami berhasil. Artefak ilahi telah ditempa. Membunuh Tuk Xiao. Sekarang tergantung padamu. Aku tidak pernah mengharapkan artefak ini untuk memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Saya percaya Anda akan berhasil. Penyatuan artefak. Hanya mungkin karena perlindunganmu. Feng Yixuan. Atas nama rakyat aku mengucapkan terima kasih. Lili laba-laba telah lenyap. Tubuhku. Aku tidak bisa lagi merasakan bahkan sedikit pun energi internalku. Aku tidak bisa membiarkannya menemukan ini. Pedang Zuan Wu ini ditempa dari besi hitam. Ini adalah artefak ilahi kuno. Pada saat kritis, itu dapat membantu Anda. Tai Sui memiliki kemampuan regeneratif. Hanya pedang Zuan Wu ini yang dapat melukai Tai Sui. Anda telah kehilangan energi internal Anda. Jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Kalau begitu aku berterima kasih padamu Tuan Xuan Wu. Mereka sebenarnya berhasil masuk. Tuk Xiao, hari ini adalah hari kematianmu. Anak nakal yang sombong. Artefak sudah ditempa. Apa yang bisa kamu lakukan padaku sekarang? Kamu benar-benar orang yang keji. Mengetahui kami akan datang dan menyiapkan arai sihir sebelumnya. Yixuan. Di sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memecahkan araiku? Tuk Xiao, kamu sekarang sendirian. Menyerahlah sekarang. Menyerah. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuatku menyerah. Tuk Xiao, berbaliklah dan kamu akan menemukan keselamatan. Berbalik. Kami adalah keturunan Yuan dan ditakdirkan untuk memerintah 3 alam. Kamu telah mengubah dunia manusia menjadi neraka hidup ini dan masih berani bermimpi menguasai 3 alam. Yang perlu bangun adalah kamu, Ling Xian. Bergabunglah ke dalam tubuhku. Bersama, kita akan memerintah dunia ini. Bukankah itu indah? Kamu penuh dosa. Jika aku tidak membuatmu membayar hutang darahmu hari ini, aku tidak akan pernah bisa meredakan kebencian di hatiku. Yixuan. Yixuan. Mahkota. 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 Kamu tidak bisa mati. Yixuan.
Hiduplah. Untuk saya, dan balas dendam. Mahkota. Mahkota. Mahkota harap tenang. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Tuxiao, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Siapa bilang aku ingin membunuhmu? Aku ingin bergabung denganmu. Tuxiao, lepaskan Xian. Feng Yixuan, kamu hanyalah seorang yang tidak berguna, yang hanya tahu bersembunyi di belakang wanita. Yixuan, jangan dengarkan dia. Akui saja. Kamu melihat ratusan keluarga Feng mati di tanganku. Kamu melihat kaisar mati di tanganku. Dan bahkan mahkota mati karena kamu. Namun kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat. Dia sekarang tidak lebih dari boneka tanpa jiwa yang hanya tahu cara membunuh. Ini semua bagian dari rencanamu. Benar, Kamu masih sangat mengerti aku. kamu hanya ingin dia jatuh ke jalan setan, agar kamu bisa menggunakan tangannya untuk membunuhku. Karena kamu sudah menebaknya semua. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Bagaimana bisa? Tidak menduganya kan? Artefak ilahi yang ditempa akan menekan energi setan di dalamnya. Kamu telah kalah. Aku belum kalah. Kamu masih ada di tanganku. Apa bedanya jika dia memiliki artefak ilahi? Xian, kamu dan Tuxiao adalah saudara kembar. Jika dia mati, apakah kamu juga? Aku tidak akan. Aku tidak bisa kalah. Dia dibunuh oleh artefak ilahi. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan lagi dengannya. Syukurlah. Jika sesuatu terjadi padamu, Jangan bicara omong kosong. Baik kamu dan aku akan hidup panjang sehat. Bisakah kalian berdua membantuku memanggil tabib kekaisaran sebelum kalian terus berciuman? Kamu tidak mati. kamu tidak mati. Tuxiao telah dihancurkan. Kediaman mahkota. Pembalasan untuk kaisar akhirnya telah dilaksanakan. Memang, roh-roh yang teraniaya dari kaisar dan keluarga Feng akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dunia akhirnya damai. Artefak ilahi seharusnya tidak berguna sekarang kan? Ya. Dulu itu hanya untuk menghancurkan Tuxiao. Bahwa kita harus mengambil esensi roh dari 4 binatang ilahi. Saatnya mengembalikan esensi roh. Kalian berdua. Apa rencana kalian? Kami berencana untuk kembali ke kedai dan menjual anggur. Selamat-selamat. Selamat-selamat. Dermawan, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk memberitahu Anda. Xian dan aku menikah hari ini. Apakah ada masalah yang bisa menunggu sampai setelah pernikahan? Saya tidak ingin mengganggu Anda Dermawan, tetapi jika saya tidak mengatakan ini, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana. Kalau begitu bicara cepat. Sebenarnya, Kaisar telah tiba. Berlutut. Panjang umur Kaisar. Panjang umur kaisar. Bangkitlah kalian semua. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk Feng Yixuan. Di kedai ini tidak ada penguasa atau subjek. Kaisar Anda silakan duduk. Pengantin wanita akan segera tiba. Lihat betapa cemasnya kamu. Tuan, apa yang ingin Anda katakan padaku? Tidak ada yang penting. Tidak ada yang lebih penting dari pernikahan. Tuan bertindak hari ini. Sangat aneh hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memberitahu dermawan saya? Kaisar adalah Tuxiao. Pengantin wanita telah tiba. Lihatlah pengantin pria tersenyum lebar. Sudut mulutnya hampir mencapai belakang kepalanya. Xian, kita akhirnya menikah. Bungkuk pertama kepada langit dan bumi. Bungkuk kedua kepada para tetua. Sekarang bungkuk satu sama lain. Upacara selesai.
Kirim mereka ke kamar pengantin. Tunggu. Pada hari yang bahagia seperti ini, aku belum memberikan ucapan selamatku. Cukup sudah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Membiarkanmu menyelesaikan upacara pernikahan. Sudah belas kasihan terbesar yang bisa aku tunjukkan. Sekarang saatnya untuk berpikir tentang bagaimana kamu ingin mati. Saudari tercinta. Kamu bukan kaisar. Kamu adalah. The film was Tuk Xiao? translated and narrated by Apa? M Media. Tuk Xiao. Bukankah dia sudah? Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Itu kamu, tanganmu. Mereka adalah hasil dari kultivasi seumur hidup. Pembuluh darah yang menonjol adalah tanda palpitasi jantung. Tidak heran kamu terlihat familiar hari itu. Bagaimana bisa itu kamu? Apa yang telah kamu lakukan pada Kaisar? Kaisar, kamu tidak bermaksud pengecut tanpa tulang itu kan? Dia mati dalam pertempuran besar itu. Melindungimu. Terkena pedang. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Menggonggong seperti anjing. Kamu memiliki artefak ilahi sebelumnya. Dan masih kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang kamu tidak memiliki artefak. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini, bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Yixuan, jangan gegabah. Dia benar. Tanpa artefak, kita tidak sebanding dengannya. Tidak, cocok atau tidak kita harus bertarung. Dia adalah aib, tidak layak hidup di dunia ini. Hati-hati. Bagaimana bisa seseorang sepertimu mengendalikan esensi roh? Kamu tidak layak. Hanya manusia biasa. Namun kamu lebih kuat dariku. Feng Yixuan. Kamu benar-benar adalah musuh bebuyutanku. Yang benar memiliki surga di pihak mereka. Tuk Xiao, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Sudah waktunya untuk berhenti. Kita lihat, apakah kau mampu membuatku? Menyerah. Penggabungan esensi roh dan 4 binatang ilahi bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh manusia biasa sepertimu. Bajingan Kiji. Aku adalah penguasa langit dan bumi ini. Apa itu 4 binatang ilahi bagiku? Mereka yang tunduk padaku akan hidup. Mereka yang menentangku akan mati. Gawat. Darahnya akan mengganggu esensi roh. Esensi roh. Serangan balik. Lingxian. Tunggu saja. Aku akan pertama-tama menghabisi pria yang suka ikut campur ini. Saudari tercinta, aku akan segera bisa menyatu denganmu. Yixuan, Apakah kamu melihat? Ini adalah manusia yang sangat kamu sayangi. Seperti semut tak tahan satu pukulan. Mereka dilahirkan untuk merangkak di kaki kita. Lawan dia. Kami mungkin seperti semut di mata Anda, tetapi itu tidak memberi Anda alasan untuk membunuh kami. Kemana semua orang yang hilang dari istana pergi? Mereka semua ditangkap oleh orang ini untuk dijadikan bahan. itu semua adalah nyawa yang tidak bersalah. Bendungan 1000 mil hancur oleh satu lubang semut. Seseorang tidak boleh mengabaikan detail terkecil. Anak-anak, hari ini mari kita tunjukkan kepada orang sombong ini kekuatan sejati kita. Kami mati bagaimanapun juga. Lawan dia. Lawan. Tidak. Aku akan membunuhmu. Hari ini aku akan membuatmu menyaksikan saat pria tercintamu mati tepat di depan matamu. Tidak. Aku mohon jangan sakiti Yixuan. Tidak, Lari kamu harus lari. tidak. Aku tidak akan pergi tanpamu. Aku tidak bisa terus hidup. Betapa sepasang orang bodoh yang tergila-gila. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bunuh Yixuan dulu.
dan kemudian aku akan menyatu dengan Xian. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Pergi. Aku akan mengurusmu nanti. Xian. Xian. Di kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu lagi. Tuxiao, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Hiksuan. Karena itu masalahnya. Mari kita binasa bersama. Xian. Xian. Serangan ini The film was translated adalah untuk and ratusan nyawa narrated di keluarga by Feng. M-Media. Tidak. Berhenti. Tidak. Tidak. Yang ini adalah untuk mendiang kaisar dan mahkota. Xian. 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 Yixuan, Xian. 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 Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Yixuan. Kamu harus berjanji padaku untuk terus hidup. Tidak. Tidak. Xian. 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 Anggur Asmanhus dijual hari ini. Halo, bisakah kamu menjual segelas anggur padaku? Xian. Kamu telah kembali. Xian, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bagaimana kamu tahu namaku? Apakah kamu tidak ingat aku? Aku hanya mendengar bahwa anggur di sini cukup baik, jadi aku datang untuk mencobanya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Feng Yixuan. Aku adalah pembantu. Di sini di kedai ini. Pemilik kedai telah pergi jauh. Dan aku telah menunggu kepulangannya. Lalu, kapan dia akan kembali? Dia sudah kembali.